klik saja muncul semuanya, lalu tinggal Anda mau pakai yang mana, MLE atau EPA. Di Indonesia yang dipakai dua ini. Kalau Anda nulis ya, jadi tinggal di copy paste biasa aja, begini. Ini menghemat waktu. Tinggal di copy, salin, lalu paste di Word. End of story. Anda nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk nulis satu-satu, dimiringin atau enggak, ini sudah miring, sudah titik komanya sudah benar. Kita cukup, kalau di Indonesia, dua ini yang sering dipakai, MLA dan EPA. Sementara Chicago, Harvard, dan Vancouver ini tidak dipakai di Indonesia. Itu catatan tambahan yang pertama. Soal sitasi ya. Biasanya sitasi kan dipakai di halaman terakhir bibliografi atau di footnote. Tadi ada yang nanya sebaiknya pakai footnote atau pakai innote. Itu beda-beda. Monggo saja. Di UGM sudah nggak boleh pakai footnote, pakainya innote. Tetapi di UIN Sunan Kalijaga pakainya footnote. Jadi mau pakai yang mana, ikuti aturannya saja. Kalau artikel lepas, tapi artikel lepas di media, pakainya innote, bukan footnote. Bagi beberapa orang, footnote itu membingungkan. Karena kita baru membaca, lalu baca footnote yang di bawah, yang biasanya completely different dengan artikel yang kita baca, lalu kita setelah baca itu balik lagi ke artikel datangnya, kita akan bingung. Jadi yang sebaiknya dipakai innote, lalu nanti di belakangnya dikasih endnote. Kalau endnote kan pakai beginian. Lalu Anda bisa copy paste. Model begini saja. Silakan pakai MLA dan EPA saja. Sementara jika Anda melakukan kutipan di innote, yang perlu Anda lakukan hanya begini sebenarnya. Ini pun masih banyak orang yang salah. Salah satu faktor yang mendorong orang-orang ini nekat berangkat ke Irak dan Suriah adalah kepercayaan terhadap konsep dunia yang adil. Nih, ini cara ngutipnya ya. Keyakinan ini, sebagaimana dijelaskan Lerner dalam The Belief in a Just lalalala, merujuk pada lalalala selesai. Anda tak perlu berpanjang lebar menjelaskan soal Lerner ini siapa, yang kayak gitu ngapain, itu malah buang-buang waktu. Begini saja cukup. Ini artikel saya di Tempo atau di aku lupa. Catatan yang berikutnya adalah mohon perhatikan, ada banyak sekali tulisan akademik kita yang tidak dibaca orang karena bahasa yang kita gunakan terlalu menggurui. Ini adalah jenis-jenis penulis yang menyebalkan. Penulis yang menyebalkan itu adalah penulis yang ketika menulis bahasanya bahasa yang terlalu menggurui orang. Seolah-olah yang membaca tulisan kita ini goblok semuanya. Hanya kita yang pintar. Nah, penulis kayak gini adalah tipe-tipe penulis yang kita sebut sebagai penulis yang sok menggurui. Pernah ada penelitian soal nasib naskah akademik kita. Naskah akademik ini termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan seterusnya. Dari setiap 10 naskah akademik, ternyata dari setiap 10 itu yang dibaca hanya 2, yang dikutip hanya 1. 2 pun itu yang baca kayaknya aku, satunya lagi adalah istriku. Karena nggak enak nggak baca. Atau teman baikku. Sementara yang ngutip cuma 1. Itu berarti dari 100 jurnal, tulisan di jurnal, itu yang dikutip paling hanya 10. Yang lain nggak dibaca. Kenapa? Karena bahasanya menjengkelkan sekali. Kalau Anda pengen membaca laporannya, Anda bisa lihat ini. Prof. No One is Reading You, itu versi PDF, bisa di-download bebas di Google. Untuk melihat kenapa tulisan akademik kita tidak laku. Yang kedua adalah rata-rata artikel, ini isinya ya. Yang berikutnya adalah kenapa tulisan artikel kebanyakan tidak dibaca orang, artikel akademik. Itu karena di dalam tulisan itu nggak ada suara penulis. Terlalu banyak kutipan. Kita, para sarjana Indonesia, ini mabuk kutipan. Kita entah kenapa masih mengira bahwa tulisan yang banyak footnote-nya itu adalah tulisan bagus. Kita masih mengira bahwa buku yang tebal itu pasti lebih bagus daripada buku yang tipis. Padahal, buku-buku tebal itu hanya ada 2 tipe orang yang bisa menulis buku tebal. Yang tipe pertama adalah tipe pinter. Ini orang pinter banget sampai informasinya penuh, dan dia menulis buku tebal. Tetapi tipe yang kedua, kenapa orang menulis buku tebal, itu karena dia adalah orang pembual. Seharusnya bisa diselesaikan dengan kalimat sederhana saja, tapi dia muter-muter. Ini sama kayak kalau kalian di kampus ingat, hanya ada 2 orang yang dapat IP sempurna.
orang pinter banget atau penjilat banget. Gitu aja kan? Nggak kemana-mana. So, karena nggak ada suara penulisnya, maka tulisannya nggak dibaca. Gaya bahasa juga. Eh, ini gaya bahasa di tulisan-tulisan yang akademik ya, kebanyakan tuh bulat dan ke Inggris. Bentar-bentar di Inggrisin. Ini menyebalkan sekali. Jika memang ada lancar berbahasa Inggris, bikin artikelnya bahasa Inggris sekalian. Nggak usah bahasa Indonesia diinggrisin, bahasa Indonesia diinggrisin. Itu justru pamer keterbatasan. Jangan-jangan Anda hanya bisa bahasa Inggrisnya kayak gitu aja. Segitu aja kok dipamerin. Gitu sih. Teman-teman, terima kasih. Saya sudah capek. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Dari tadi jika ada yang mau bertanya, langsung saja. Ya, harus tanya sih, mau sharing juga boleh. Sharing juga boleh, atau juga. mungkin ada pengalamannya juga, pengalaman nulis. Barangkali Anissa Eka yang pas untuk KTP mau komentar juga silakan. Fotonya serius banget pakai background merah, mau ngelamar kerja apa gimana kamu ini? Buat itu, buat apa? Pelatihan. Ngelamar kerja kira sini HRD Indomaret pakai ini merah. Tanya mas. Oke. Kalau untuk menimbulkan pertanyaan atau dikasih tanda tanya dalam sebuah kalimat atau paragraf itu sah-sah saja atau gimana mas? Kan tadi kan ada sebuah pertanyaan. Boleh Akbar, tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah pertanyaan yang kita kasih adalah pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang membuat orang bertanya pada dirinya sendiri. Jangan-jangan kita berlebihan. Oh, jangan-jangan kita salah. Kalau Anda baca bukunya Karen Armstrong, The History of God, itu ada banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan Karen Armstrong di bab buku itu ya. Misalnya soal ketuhanan. Jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan yang kita sembah itu bukan Tuhan, tetapi imaji kita tentang Tuhan. Atau jangan-jangan itu personifikasi kita tentang Tuhan. Kita kan nggak langsung jawab pertanyaan itu. Kita merenungkan. Iya ya, jangan-jangan yang kita sembah itu bukan Tuhan, tapi personifikasi kita terhadap Tuhan. Nyatanya kita kerap mengira Tuhan bisa senang, Tuhan bisa marah, ya kan? Tuhan marah melihat LGBT. Kamu yang marah, Tuhan enggak. Kalau Tuhan marah kan bisa aja langsung dihukum. Tuhannya aja slow, ya kan? Berarti kan enggak. Jangan-jangan kita aja yang sebenarnya rese. Gitu sih pertanyaannya. Jangan ngasih pertanyaan yang pertanyaan aktif ya, pertanyaan minta langsung dijawab. Oke, mau tanya nih, kalau tentang paragraf kan kasarnya kalau kita membaca artikel online, artikel daring itu lebih enak dibaca untuk paragraf-paragraf yang pendek. Tapi kalau di buku kata-kata biasanya orang akan buat lebih panjang paragrafnya. Jadi apakah itu memang pattern yang biasa kita lihat di antara buku sama artikel daring gitu? Ya, ukurannya beda Rio. Kalau di tulisan artikel lepas di internet gitu daring, kita paragraf itu ngitungnya line, baris. Jadi satu paragraf itu 3 sampai 5 baris. Kalau di buku ngitungnya bukan baris tapi jumlah kata. Dan memang lebih enak baca artikel panjang dicetak di buku atau di koran atau dimanapun ketimbang di layar. Karena biasanya ini karena kebetulan aku memegang beberapa media online juga. Karena biasanya kalau tulis paragrafnya kepanjangan, kita nggak akan punya space untuk iklan. Padahal media ini hidupnya dari iklan. Jadi sorry ya kalau baca artikel lalu tengah-tengah tiba-tiba ada iklan panjang dan keraskan seketika gitu. Ya karena kita hidupnya dari itu sih soalnya. Lagi bahas soal kerukunan agama tiba-tiba iklannya gitu. Panjang dan keraskan seketika. Ini apa? Itu pertimbangannya lebih ke bisnis sih sebenarnya. Kan sekarang lebih tampilan kan adaptif, jadi kalau mobile sama desktop gitu kan bisa berbeda, dan kita gimana sih menyesuaikannya biar sama-sama enak dibaca gitu? Itu tadi kalau di online usahakan artikelnya paragrafnya nggak panjang, 3 sampai 5 baris cukup. Itu aja. 3 sampai 5 baris itu enak dibaca di desktop, enak pula dibaca di HP. Tetapi berdasarkan data AIPJ, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, hampir separuh lebih pengguna internet di Indonesia itu sebenarnya nggak punya desktop. Jadi bacanya dari HP.
Karena setiap kali nulis, bayangkan orang yang membaca, itu adalah orang yang membacanya dari HP. Jangan panjang-panjang, jangan bulat-bulat. Nggak semua yang panjang itu enak. Gitu sih. Ini aku mau Makasih. paragraf ya, kamu nggak usah kemana-mana mikirnya. Ya. Lanjut. Boleh, Mas? Boleh, Nick, silahkan. Mas Anam, yang pertama terkait dengan pembuka kalimat tadi kan Mas Anam sempat memberikan tips terkait dengan bagaimana kita membuat kata jangan-jangan begitu kan. Jangan-jangan ini dalam artian apakah itu suatu hermeneutik kecurigaan atau mungkin berat kata duga kita terhadap suatu topik sehingga kita masukkan itu sebagai latar belakang begitu? Kecurigaan. Kecurigaan ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, tadi saya sempat berpikir dan juga bingung sebenarnya bagaimana sih kita membedakan kesan dan pesan begitu. Karena kesan kita berikan pada akhir tulisan, pada akhirnya pun juga akan menjadi pesan kepada para pembaca begitu. Jadi apakah itu berbeda atau sama sebenarnya, dan bagaimana kita memformulasikan suatu diksi sehingga itu menjadi kesan dan di satu sisi itu bukan pesan begitu. Gitu sih Mas. Oke, Yamiko. Teman-teman, aku nggak terlalu dengar ini karena suara pecah ya, tapi kayaknya yang kedua kamu nanya soal apa bedanya kesan dan pesan. Itu secara bahasa saja sudah berbeda. Berkesan dan berpesan itu kan beda. Pesan itu lebih berupa perintah, nggak ngajak kita berefleksi sama sekali. Karenanya biasanya tulisan-tulisan yang berisi pesan itu adalah tulisan-tulisan terkait dengan tema-tema yang doktrinal. Entah keagamaan atau SOP perusahaan dan seterusnya, itu biasanya lebih ke doktrinal atau pesan. Sementara kesan itu lebih berupa kayak ajakan kita untuk berefleksi sih sebenarnya. Soal akhirnya bagaimana itu kan semuanya tergantung pada kita. Misal nih, ini contoh yang paling sering saya gunakan. Kalau saya nulis tentang betapa saya adalah orang paling ganteng se-Indonesia, di bagian what, tolong jangan muntah dulu ya, ini contoh saja. Di bagian what saya akan menjelaskan yang dimaksud ganteng itu apa. Karena ternyata ganteng itu konsep, bukan realita. Di Nigeria, orang ganteng itu adalah orang yang hitam dan berbadan kekar. Makin berotot, makin ganteng. Tetapi di Korea Selatan kan nggak gitu. Ganteng itu adalah yang putih, pakai eyeshadow, pakai foundation, pakai perawatan kulit, dan nggak berotot. Ya kan? Berarti ganteng itu konsep. Lalu di bagian how, di Batang, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa saya mengklaim sebagai orang paling ganteng se-Indonesia. Ya karena saya bisa bilang aja, karena ganteng itu nggak ada standarnya. Emang menurut kalian ganteng itu kayak apa? Apakah ganteng itu kayak Agus AHY? Atau kayak Amin Rais? Atau kayak Sulaim? Nggak tahu kan? So what? Itu adalah di bagian yang saya ngajak orang untuk berefleksi. Terus kenapa kalau aku paling ganteng? Apakah kamu harus mengidolakan aku? Ataukah kamu justru malah harus mengerahkan pasukan 212 untuk mendemo saya? Itu di bagian itu sih. Jadi lebih ngasih ruang untuk berekspresi. Tetapi bahwa saya paling ganteng se-Indonesia pun itu tidak diakui oleh istri saya. Udah. Adakah lagi pertanyaan? Sharing boleh. Teman-teman ada yang pernah nulis lalu ditolak oleh media? Halo teman-teman. Bukan nulis artikel, Mas. Nulis apa dong? Nulis cerpen. Oke. Tapi ditolak? Iya, tapi sudah dikasih keterangan bawahnya kenapa biasanya. Ya, bagus itu. Karena ada beberapa media yang kalau nolak tulisan tinggal nolak aja, tapi nggak pernah dikasih catatan perbaikan. Jadi orang yang nulis nggak bisa belajar dari kesalahannya. Iya kan? Koran-koran besar kayak Kompas, Tempo tuh kalau nggak nerima tulisan dibiarin aja. Mereka hanya bilang kalau sampai seminggu nggak ada balasan berarti tulisan Anda ditolak. Gitu aja. Dan saya sebel model begitu. Karena di hampir semua media yang saya pegang, semua tulisan yang ditolak harus dikembalikan dengan catatan perbaikan. Misalnya paragraf pertamamu lemah, paragraf ketigamu nggak nyambung, atau paragraf keempatmu redundan, atau tata bahasamu berantakan, kamu nulis di mana aja masih salah. Nah, kayak gitu, jadi orang yang membaca feedback dari kami, redaksi bisa belajar.
Jadi besok lagi kalau nulis benar. Gitu sih maksudnya. Beda lagi kalau ditolak cinta mungkin Mas ya. Sebenarnya Ini apa? Tolong Rahmat, ini anak diguyur ini kok nggak nyambung sama saya? Ya, aku tuh Mbak Jessica mau bicara kayaknya. Monggo Mbak. Silakan Mbak. Sebenarnya tuh kalau nulis Dinyalain videonya. mau Iya dong. sebenarnya tuh kalau nulis itu menurutku nggak salah bener ya Mas, tapi itu proses gitu. Jadi kalau salah bener tuh patriarki banget ya menurutku. Dan tadi tuh aku sempat denger Masnya ngomong kalau gajah yang masuk kulkas itu pertanyaan satu, lalu ada pertanyaan lain, jangan loncat-loncat gitu kan. Ada satu penulis favoritku, dia novelis namanya Ibu N. Hadini, dia udah meninggal. Ibu N. Hadini ini tuh dia nyeritain pengalamannya sebagai tulisan gitu, dan pengalamannya ini tuh ditulis dalam bentuk novel dengan loncat-loncat, kadang dia di masa depan, kadang dia di masa lalu, kadang dia di masa sekarang, kemudian di masa lalu lagi. Jadi menurutku sah-sah aja, dan bahkan N. Hadini juga nominator Nobel untuk novelis perempuan gitu. Gimana sih Mas menurutmu? Aku tanya itu aja. Menurutku pertama kamu salah tangkap. Yang saya maksud salah benar itu bukan soal gaya tulisannya, tetapi soal tata bahasa. Kalau di mana ditulis dengan di yang di sampingnya. Apa sih? Loh kok kamu nggak terima? Nggak tak kasih kopi, kamu ini kopiku enak banget. Bukan itu maksudku. Udah deh, kamu jelasin dulu. Silakan. Halo? Mas Anam jelasin dulu aja. Gimana aku mau jelasin, baru ngomong aja kamu udah ngegas. Slow ya. Apalagi sekarang gas 3 kali. Aku itu kalau contohmu tadi N. Hadini itu bukan loncat pembahasan, tetapi loncat narasi, itu beda lagi. Loncat pembahasan itu maksudku adalah pembahasan satu belum selesai, kemudian membahas yang lain. Itu namanya loncat. Jadi kalau kamu membahas sesuatu, pastikan selesai. Kalau dalam praktek paragraf, itu tadi sebabnya saya bilang setiap paragraf itu harus punya satu kelamin yang jelas. Misal di paragraf awal kita membahas soal, kalau kita contohnya adalah menghormati keberagaman beriman misalnya. Maka di paragraf itu kita membahas satu topik saja, misalnya soal fakta bahwa keberimanan kita nyatanya memang beragam. Selesaikan pembahasan itu di satu paragraf. Kalau mau bahas yang lain gimana? Ganti paragraf. Kalau ternyata di satu paragraf numpuk, itu namanya tumpang tindih. Tumpang tindih sebaiknya tidak kita lakukan, karena tumpang tindih bermakna udah numpang masih nindih lagi. Gitu ya. Soal kalau contohmu yang N. Hadini tadi itu bukan loncat pembahasan, itu loncat narasi namanya. Sekarang bahas kisah dia masa lalu masa depan, atau bebas saja, itu soal gaya bahasa. Begitu ya, Jessica ya? Iya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Mumpung ada Mas Anam, Mbak Hia kayaknya mau bertanya ya. Iya, saya mau bertanya. Ini kan saya bertanya sama karena memang saya background bahasa Inggris, cuma saya tidak belajar bahasa Indonesia gitu, cuman
saya masih kesulitan untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Terus pertanyaan saya itu sejauh mana itu bahasa Inggris bisa dicampurkan ke dalam tulisan sebuah artikel yang bahasa Indonesia gitu. Karena misalnya ada banyak kata-kata yang sekarang sudah umum dipakai di bahasa Indonesia. Misalnya kayak upload online gitu kan. Jadi dan walaupun sudah ada bahasa Indonesia yang kayak diunggah atau daring itu kan, tapi kalau saya sih aneh dan nggak semua orang itu menggunakan kata itu. Nah jadi pertanyaan itu apakah boleh digunakan kata-kata seperti itu dalam tulisan bahasa Indonesia? Tapi kan kalau pakai bahasa asing kan harus dimiringkan dan lain sebagainya. Jadi itu juga jadi satu. Dan kalau misalnya artikelnya tentang hal online gitu, jadi semuanya miring gitu katanya. Gitu. Oke, itu pertanyaan sih. Lengkap nggak Mas kayaknya? Thank you banyak. Susah banget ya. Oh. See, the problem is not me. Your signal. Siapa tadi yang nanya namanya? Baik ya. Jika nggak salah kamu tadi nanya soal bagaimana memasukkan bahasa asing yang sudah kadung populer di tulisan bahasa Indonesia. Ya. Oke. Kita punya aturannya. Nggak gampang banget sebenarnya. Pertama, kita harus akui memang serapan asing banyak yang lebih populer ketimbang bahasa Indonesianya. Misal kayak download itu lebih populer ketimbang unduh. Upload lebih populer ketimbang unggah, dan seterusnya kan. Ya itu balik lagi ke kita sebenarnya. Tugas kita adalah kita mau pakai bahasa kita atau mau nebeng bahasa orang. Kalau aku pakai bahasa kita, meskipun ada kemungkinan bahasa kita tidak dipahami oleh orang karena kita nggak pakai bahasa yang populer. Tetapi di praktek penulisannya kita ada aturannya. Hanya begini. Kalau kita mau nulis pakai bahasa asing, pertama bisa pakai bahasa miring, atau yang kedua tetap bisa gunakan bahasa Indonesia, tetapi nggak populer, dengan catatan kata yang nggak populer tadi dikasih tanda petik 2. Contoh, saya mau membeli atau tetikus kan? Tetikus itu adalah bahasa Indonesia untuk mouse di komputer. Ini kan istilah apa ini menggelikan, Man? Tapi ya ini bagian dari cara kita edukasi pembaca kita bahwa kita sebenarnya punya loh bahasa untuk mouse ya, tetikus. Kita bisa nulis begini, tetikus, atau yang kedua kita bisa pakai bahasa Indonesianya lalu bahasa Inggrisnya. Misal amat penuh dengan kok salah tuh, kebijaksanaan istilahnya miring. Atau begini juga bisa. Jika kita khawatir pembaca kita nggak ngerti. Ini secara tata bahasa ya. Anda bisa pakai yang pertama atau pakai yang kedua. Tetapi saran saya sebaiknya jika Anda sudah tahu bahwa di bahasa Indonesia ada istilah bakunya, maka pakai istilah bahasa bakunya. Sambil diniatin itu cara kita untuk mengedukasi pembaca kita agar lebih bangga pada bahasa sendiri. Gitu sih. Meskipun agak sulit ya, untuk konteks Jakarta misalnya, aku sebenarnya bukan orang Jakarta, meskipun sekarang sudah tinggal lama di sini jadi orang sini. Dulu waktu pertama datang ke sini, ngomong aku dan kamu tuh aneh, harus gue lo. Dulu temanku ada yang aku ngomong aku kamu tuh kamu mesra banget. Karena hanya orang dan ngomongnya kamu aku. Kalau nggak tuh gue lo. Tapi kan aku bukan orang Jakarta. Nah ini soal dialek, ini soal bagaimana cara kita mengajari orang bahwa Indonesia sudah punya bahasa dan Indonesia bukan cuma Jakarta. Ini bagian dari cara edukasi kita sih. Akhirnya semuanya balik ke kita masing-masing. Tetapi bayi nggak akan tahu
kamu bisa nulis atau enggak kalau kamu nggak pernah mencoba. So, silakan mencoba, karena di akhir sesi ini akan ada tugas menulis. Betul ya, Bapak Rahmat ya? Ya, Mas. Karena tugas, maka Anda semuanya nanti wajib membuat artikel. Jika Anda tidak membuat artikel, ya nggak apa-apa, tapi saya sumpahin gatelan 2 minggu. Silakan teman-teman jika ada yang pengen disampaikan. Nggak harus nanya ya, sharing juga boleh. BTW yang tadi itu emang tanpa yang kebijaksanaan wisdom tadi, tanpa apa kurung ya, tanda kurung? Enggak, bukan tanda kurung, tapi tanda petik 1. Di kebijaksanaannya emang. Oh, gitu. Kapan-kapan ikut kelas bahasa Indonesia saya. Tiap hari Senin dan Kamis ya, Mas. Oh, Rahmat ini salah satu murid yang sudah murtad dari kelas, nggak pernah masuk kelas lagi. Silakan jika mau sharing. Atau kita sudahi saja hubungan kita yang sementara ini. Hubungan kontrak. Teman-teman, saya berharap, Mat, nanti kita akan ada di satu grup kah atau bagaimana? Iya, nanti bisa ada di satu grup, Mas, biar bisa komunikasi juga dan lihat progres tulisan yang kemarin juga, yang akan dibuat maksudnya. Tapi nanti jadi juga ini teman-teman, fokusnya adalah supaya kita nggak hanya berteori saja. Ini tadi kan aku yang gedabul soal teori. Kita akan bikin artikel, lalu artikel Anda semuanya nanti akan saya periksa. Setelah saya periksa, saya akan kasih catatan. Mohon nanti jangan kaget jika menerima catatan dari saya, karena saya pasti langsung coret-coret merah, kasih komen coret merah. Saya kasih lihat deh contoh korban kekerasan tangan saya. Nah, mana ya? Ini misalnya. Nanti Anda akan melihat naskah Anda begini. Jika tulisan menurut saya nggak tepat ya, secara tata bahasa nggak benar, ada kalimat pengulangan, nggak efektif, paragrafnya nggak berisi sesuai dengan struktur yang seharusnya, nanti akan kayak begini jatuhnya. Tapi jika Anda menerima catatan kayak gini, mohon dipahami bahwa cat merah-merah ini adalah bentuk cipok saya pada Anda. Jadi Anda saya merah-merahin karena saya sayang padamu, gitu. Kalau aku nggak sayang, nggak aku baca dan aku biarin aja. Dari situ, semoga nanti Anda bisa belajar, ini kurang tepat, sampai akhirnya tulisan Anda bagus. Lalu di pertemuan berikutnya, di Senin mendatang ya, Rahmat ya? Iya, Mas. Senin depan kita akan langsung mulai tulisan mana yang sebaiknya perlu dikasih penekanan, ini sudah bagus atau belum, dan seterusnya. Lagi-lagi, menulis itu memang seni, tetapi seni pun ada aturannya. Soal batas ya, monggo saja, silakan. Saya ngajar bahasa Indonesia di kampus pun, misalnya beberapa semester yang lalu saya ngajar pakai novelnya Ayu Utami misalnya, yang Saman. Sebelum ngasih novel itu sebagai bahan bacaan wajib di kelas sastra, saya selalu ngasih tahu ke mahasiswa bahwa tolong bedakan tulisan artikel dan tulisan sastra. Tulisan artikel, bedanya dengan tulisan sastra, sastra itu termasuk prosa, puisi, dan seterusnya. Tulisan sastra tidak terikat pada aturan di PUB. PUB itu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau Anda buka PUB itu sudah ada aturan, bahkan koma, titik dua, titik koma, tanda hubung, huruf kapital, dan seterusnya. Tulisan prosa itu bebas. Karena tulisan prosa itu ibarat lukisan, kata Nirwan Dewanto. Lukisan itu mau posisi warnanya kayak apa terserah pelukisnya, tetapi konsekuensinya terserah pada pembacanya juga untuk mengartikan tulisan Anda. Ya kan? Karenanya satu puisi yang sama jika dibaca oleh orang yang berbeda, cara interpretasinya pun berbeda. Karenanya yang akan kita lakukan adalah kita menulis artikel. Nulis artikel berbeda dengan nulis prosa. Di nulis artikel ada aturannya. Aturannya merujuk ke PUB. Anda semuanya bisa selalu ngecek ke PUB plus KBBI. KBBI yang saya sarankan adalah KBBI 5. Anda bisa download di Play Store atau di App Store. KBBI 5 itu keluaran Kemendikbud. Itu lebih bagus untuk ngecek kata ini baku atau enggak, ngecek di situ. Lalu
karena yang akan kita tulis artikel, maka selalu ingat bahwa tulisan kita bukan tulisan seni. Yang berarti tulisan kita ada rambu-rambunya. Kalau seni di sastra pun sudah ada aturannya. Aturan untuk seni itu adalah exceptia in artitia. Exceptia in artitia itu adalah pengecualian di karya seni. Misalnya kayak lirik lagu, ya Sheila on Seven dulu punya lagu judulnya Dan apabila esok itu secara kata-kata, secara struktur salah. Karena dan itu kata sambung harusnya nggak boleh di depan, itu misalnya. Tapi karena ini karya seni, maka bebas aja. Atau kalau Anda baca novel Saman, Ayu Utami, tanda bacanya nggak sesuai dengan PUP. Itu dulu saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi jangan tanya kenapa setelah kata ini malah titik, harusnya koma, atau harusnya titik 2. Lupakan itu yang kita baca ini karya seni. So lost saja. Ini bagian dari, kamu kalau baca novel atau prosa itu tanda baca, tata bahasanya itu agak berantakan, quote and quote ya, berantakan menurut PUP. Ya nggak apa-apa, karena itu exceptia in artitia. Tetapi untuk konteks tulisan artikel tidak boleh. Kita punya aturan dan aturannya ada di PUP. Indonesia sebenarnya punya 2, PUP dan EPI. EPI itu ejaan bahasa Indonesia. Cuma saya nggak pernah pakai EPI, makanya selalu PUP. Itu kitab sucinya ya, Mas? Kenapa? Itu kitab sucinya. Nggak suci amat. Oh, nggak suci ya. Kenapa nggak suci? Karena bisa diganti. Oh iya, direvisi ya. Saya dua kali mengkritik KBBI, minta agar tulisan diganti. Yaitu nulis Al-Quran dan nulis Corona. Nulis Al-Quran itu yang benar, al nggak pakai spasi, nggak pakai strip, langsung Al-Quran nggak pakai apostrof juga. Anda juga barangkali belum tahu nulis Assalamualaikum yang benar itu harusnya 1. Ya kan? Atau Idul Fitri itu nulisnya jadi 1, nggak pakai spasi. Itu di KBBI 5. Nah, karena kalau Anda mau menulis lalu kurang yakin, benar nggak ya tata bahasanya, baku nggak ya? Ceknya ke situ. Oke ya? Sip. Ada lagi teman-teman? Aku mau sharing. Jadi tadi aku juga buat tentang, nggak tahu nih, ini artikel apa-apa, tapi ini tulisan lah. Pandemi COVID, pengamen dan PSK. Banyak sekali dampak yang terjadi ketika aturan-aturan diterapkan selama 3 bulan ini untuk menutup usaha warung makan di lokalisasi, warung makan di jalan, juga toko, serta mal-mal. Jogja memang menuju new normal, namun semua butuh adaptasi. Sekarang menghadapi kenormalan baru. Di tengah pandemi COVID, pekerja seks harus berhenti, padahal mereka tetap harus survive bertahan hidup. Sebut saja Melati, dia tetap bekerja seks dengan cara pindah ke beberapa jalan yang strategis atau bisa disebut offline, karena kebutuhan hidupnya. Dia menyebut tidak pulang kampung dulu, dia ingin bekerja saja untuk mendapat penghasilan. Lalu ada Mawar pun demikian. Menurut ucapannya, sekarang merintis lagi karena tamu tidak banyak datang. Corona membuat mereka berpikir lagi untuk membayar jasa seks. Aturan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak tetap dilakukan. Setiap pekerja seks dibekali ini untuk keselamatan. Begitu pula pengamen. Mereka harus bertahan hidup dengan mencari lahan di lampu merah. Mereka mengubah cara mereka ngamen dengan menjaga kebersihan diri. Pandemi COVID sangat berdampak sosial pada 2 profesi ini, karena mereka harus memutar berbagai cara bagaimana agar dapat survive. Dampak secara kesehatan dapat diminimalisir dengan 3 cara, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Persoalan masih sangat banyak dan bias. 60% saudara transpuan bekerja seks, baik online maupun offline. 25% saudara transpuan bekerja sebagai pengamen. Sisanya memiliki privilege di bidang salon, fashion, busana, model, bintang film, influencer, YouTuber, dan musisi. Semuanya terdampak oleh adanya virus corona. Semoga di masa depan dapat beradaptasi dengan keadaan. Gimana Mas Ana menurutmu? Oh, itu bagus Jessica, dan itu masuk artikel. Oh, terima kasih. Karena masuk artikel, maka tolong pas nanti nulis disesuaikan dengan aturan tata bahasa.
Misalnya soal ini, soal berarti nggak sensitivitas. teratur ya? Kenapa? Berarti nggak teratur ya? Enggak. Ini soal sensitivitas diksi. Jessica mungkin lupa, kita sudah tidak boleh menggunakan kata PSK. Ya. Oke. Istilahnya itu PPS, perempuan pekerja seks, atau kalau laki-laki itu PSL, ya, pekerja seks laki-laki. Itu sama kayak kita sekarang nggak boleh pakai istilah pembantu, pakainya asisten rumah tangga ya. Lalu aku nggak tahu, aku nanya aja ke Jessica, kalau kata ganti untuk transpuan itu saudara atau saudari? Saudari. Maka diganti, tadi soalnya saudara transpuan kita gitu kan. Yang satu saudari, yang satu saudara. Maaf. Kalau saudara kan jadinya ini ya, transmen ya? Nah, itu kebalik sih. Jadi soal ini juga sih sensitivitas ya, termasuk kebiasaan untuk mengganti nama orang secara peyoratif dengan nama misalnya Melati, Mawar, gitu. Kenapa harus nama kembang-kembangan? Ya nggak apa-apa dong, masa nggak boleh? Ya nggak apa-apa, aku cuma bilang itu peyoratif. Ngerti peyoratif nggak? Peyoratif itu ngenyek. Nah, sebaiknya tidak, gitu maksudnya. Itu sama kayak gini, teman-teman kalau ingat, dulu di tahun 2000-an awal, media kita masih sering menggunakan kata ganti untuk pemerkosaan dengan kata menggagahi. Ya kan? Misalnya laki-laki ini menggagahi adiknya sendiri. Kata ini bermasalah secara diksi karena menggagahi itu kata dasarnya gagah. Apakah ini bermakna orang yang memperkosa adalah orang yang gagah? Kan enggak. Nah, ini yang maksudku. Sensitivitas berbahasa juga penting. Itu untuk melihat diksi. Karena tadi aku di awal bilang, kalau Anda tidak suka membaca, maka kubur saja impiannya untuk menjadi penulis. Kalau memang serius mau jadi pembaca, penulis, mulailah dengan membaca yang banyak. Itu juga selain yang sering aku kritisi di media itu adalah misalnya penggunaan kata jihadis untuk teroris. Kita kan nyebutnya jihadis nih. Ini para jihadis Islam nggak jelas gitu. Jangan, mereka nggak jihad, mereka jahat. Bedain dong, jihad dan jahat. Atau teroris gugur. Teroris nggak gugur, teroris itu mati. Gugur itu positif. Gugur itu hanya untuk pahlawan misalnya, ya kan? Atau untuk orang yang kita kagumi, ulama besar misalnya tokoh nasional itu pakai kata gugur. Untuk pecundang-pecundang kayak gitu yang hanya berani mati karena takut hidup sendiri, ya sebutnya matilah atau modar lah atau apa gitu. Ini lebih soal sensitivitas berbahasa. Tapi Jessica, saya tunggu artikel jadinya ya. Kayak tadi tuh Jessica, Anda ya, kamu ngasih datanya soal berapa persen saudari transpuan kita yang kerja di seks komersial dan seterusnya, itu sebaiknya ditaruh di paragraf awal. Karena itu bagian dari Word. Di tengah itu Anda lebih eksplorasi soal misalnya kenapa 60% let's say transpuan bekerja di sektor komersial. Mereka memang senang begitu atau karena memang mereka tidak punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat di bidang lain. Itu di bagian batang. Gitu. Kalau menurutku, sebenarnya aku mau share dulu sama kawan-kawan. Jadi kata transpuan sendiri itu masih baru ya kawan-kawan. Jadi masih memakai kata waria. Jadi kalau di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI atau mana masih memakai kata waria, bukan transpuan. Nah, transpuan ini tuh artinya transgender perempuan. Gitu. Jadi kalau kata waria sendiri itu kan ada singkatan dari wanita pria. Nah, kemudian ini ditentang oleh teman-teman yang memang mereka adalah perempuan transgender. Aja sih informasinya. Terima kasih Jessica. Aku kebetulan dulu nulis tesis soal itu sih, jadi dulu namanya banci. Banci itu berasal dari bahasa Jawa bandule cilik. Itu dulu digunakan untuk menyebut orang-orang yang ketika lahir penisnya kecil, dan karena kecil dianggap dia nanti nggak akan jadi laki-laki jantan, maka sejak kecil disebut banci. Kalau di Cina, orang-orang banci, orang-orang yang
kelaminnya kecil itu biasanya langsung dipotong kelaminnya, lalu ketika gede ya jadi tabib di kerajaan. Gitu sih. Ini lalu waria itu sebutan untuk orang non waria, kalau sesama waria nyebutnya warwor, ya toh? Lalu jadi transpuan. Oke, saya kira teman-teman bisa langsung mulai menulis. Saya usahakan akan ngasih spare waktu untuk baca tulisan teman-teman. Untuk saya edit sesuai dengan kapasitas saya sebagai editor. Nanti teman-teman bisa langsung kasih feedback. Begitu ya, Rahmat dan teman-teman semuanya. Siap. Terima kasih banyak Mas Anam atas diskusinya tadi, teman-teman. Jadi mengingatkan lagi, jadi nanti setelah ini kita teman-teman ya kita menulis. Kemarin kan sudah dipaparkan juga tentang beberapa isu KBB, fenomena beberapa isu tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks ajaran iman kita masing-masing, karena di sini kan juga ada beragam tradisi iman dan juga kitab sucinya. Terus juga bisa dihubungkan dengan sensitivitas gender juga. Ya, mungkin Mbak Jessica tadi juga sudah coba mengangkat isu itu kan, tema tentang itu. Dan ya silahkan teman-teman eksplor sendiri ya. Di sini mungkin ada yang dari Bahai, dari Sunda Wiwitan, dari Konghucu, Buddha, Hindu, silahkan dieksplor, diangkat lagi. Maksimal hari Jumat. Jadi Jumat bisa dikumpul biar nanti juga ada waktu luang untuk Mas Anam untuk membaca dan mungkin juga bisa memberikan masukan-masukan, catatan-catatan tadi ya, sehingga nanti di Seninnya kita bisa tinggal ditampilkan dan bisa ditampilkan dan bisa terlihatlah apa-apa yang perlu dibenahi kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Jumat ya, nanti akan diingatkan lagi di grup. Kita akan ingatkan lagi di grup ya. Nanti juga materinya nih Mas bisa di-share ya Mas. Ya. Materi yang tadi PowerPoint-nya juga bisa di-share. Oke, itu aja Bang Liston, mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah Mas. Mungkin kalau tambahan sedikit supaya ya semua komitmen untuk bisa memberikan hari Jumat aja supaya ada waktu kita. Dan nanti tulisan ini kan akan kalau bisa sudah gambaran yang akan ditulis berikutnya gitu, yang akan dikembangkan. Jadi kalau sudah oke hari Senin, kita udah mulai langsung bisa terbit beberapa tulisan. Kalau nanti workshop sudah oke, mulai Senin itu kita sudah bisa cicil terbit satu tulisan. Oke, terima kasih Bang Liston, terima kasih juga Mas Anam. Tadi kita awali dengan berdoa dan mari kita tutup juga dengan berdoa dulu ya. Untuk penutup ini saya minta kepada Niko ya. Niko bisa membersama itu nggak ada ya Mas? Soalnya kadang bahasa lisan itu ketika di tulisan agak beda. Ya, memimpin kita dalam doa. Monggo Niko. Mari teman-teman kita doa. Saya pimpin dalam keinginan Kristen. Mari kita doa. Dalam kasih-Mu yang agung ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami sudah selesai melaksanakan workshop dan pelatihan penulisan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama, apa yang sudah kami dengar bersama Tuhan, tidak lalu begitu saja dalam diri kami, tetapi itu merupakan suatu implementasi Tuhan yang baik untuk diri kami. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap tugas, dalam proses menulis ini ya Tuhan, sehingga kami kelak mampu menjadi orang-orang yang berpengaruh, mampu menjadi pemain tugas bersama kami ya Tuhan. Kami juga Tuhan atas kehadiran Mas Ana di sini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Mas Ana dengan keluarganya, untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you, Miko. Ya, jadi silahkan kalau teman-teman bisa nyalain juga video, nyalain. Oh iya, sekalian biar ada dokumentasi. Baru nyalain video semua. Terima kasih Mas Anam.
kita nyalakan video dulu untuk ya foto bersama lah. Biasanya kalau Terima kasih Yo, teman-teman ya. baik. Jika ada salah dan kurang tolong salahkan Rahmat.